Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang wawasan studi kelayakan bisnis. Sebelum masuk ke dalam materinya, perkenalkan, saya Nova Syahrani dengan NIM 2021120029 dan ditemani dengan teman saya Afifah Nur Ismayanti dengan NIM 2021120033. Untuk materi yang pertama adalah pengertian bisnis dan perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi para pembelinya dan diharapkan akan memberikan laba kepada para pemiliknya. Sedangkan bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang yang berada pada bidang perniagaan, seperti produsen, pedagang, konsumen, dan industri di mana perusahaan tersebut berada. Nah, dengan kedua istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis jauh lebih luas dibanding pengertian perusahaan, karena perusahaan merupakan bagian dari bisnis itu sendiri. Selanjutnya adalah konsep komponen bisnis. Konsep yang pertama adalah konsep pasar. Pasar di mana produk dari produsen ditawarkan kepada para konsumennya. Oleh karena itu, produsen hendaknya juga mengetahui pasar konsumen mana yang ingin dimasuki. Untuk konsep yang kedua yaitu konsep perusahaan. Konsep perusahaan disebut juga konsep lingkungan internal perusahaan. Nah, elemen dari lingkungan internal perusahaan dapat dibagi atas fungsional perusahaan dan tingkatan manajemen. Dari sisi fungsionalnya, lingkungan perusahaan terbagi atas fungsional pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk sisi tingkatan manajemen dapat dibagi menjadi manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan juga tingkat bawah. Konsep yang ketiga yaitu konsep persaingan dan eksternal lain. Selain konsep lingkungan internal, konsep bisnis juga memiliki lingkungan eksternal, yaitu kondisi yang berada di luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dan konsep yang keempat adalah konsep perubahan, di mana dunia terus berubah dan begitu pula dengan dunia bisnis. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam perusahaan dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kelemahan serta ancaman yang ada dapat ditutup dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah studi kelayakan bisnis versus studi kelayakan proyek. Suatu kegiatan yang berbentuk proyek adalah berbeda dengan kegiatan yang berbentuk operasional rutin. Kegiatan proyek dapat diartikan menjadi kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya tertentu. Sedangkan bisnis tidak hanya membangun proyek, tapi mengutamakan operasionalnya. Oleh karena itu, studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang layak atau tidak layaknya proyek yang dibangun dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis, tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak, tapi juga dioperasionalkan secara rutin. Selanjutnya adalah industri manufaktur dan industri jasa. Semakin maju sebuah negara, industri yang dimiliki semakin tidak didominasi oleh industri manufaktur yang memproduksi barang, melainkan semakin berkembangnya industri di bidang jasa yang memungkinkan lebih pesat daripada industri manufakturnya. Banyak faktor yang mempengaruhi bisnis untuk bergerak ke arah jasa, diantaranya adalah yang pertama, perubahan regulasi, swastanisasi perusahaan-perusahaan pemerintah dan organisasi nirlaba, komputerisasi dan inovasi teknologi, perkembangan waralaba, ekspansi leasing dan bisnis persewaan, pertumbuhan pusat-pusat jasa dalam perusahaan manufaktur, tekanan finansial terhadap organisasi-organisasi publik dan nirlaba,
dan internasionalisasi bisnis jasa. Selanjutnya adalah bisnis di bidang jasa. Yang pertama, perkembangan bisnis jasa. Jasa merupakan aktivitas ekonomi yang outputnya bukanlah produk atau dalam bentuk fisik. Nah, lingkungan bisnis jasa saat ini akan menghadirkan sejumlah implikasi penting terhadap perkembangan bisnis jasa ke depannya. Seperti akan terjadi inovasi jasa, misalnya seperti saat ini dengan munculnya belanja barang melalui internet. Yang kedua, makin meningkatnya partisipasi konsumen terhadap jasa. Misalnya bahwa konsumen sekarang mulai mencari-cari sendiri berita-berita yang dibutuhkan dan tersedia di internet. Dan yang ketiga, makin meningkatnya kandungan jasa pada barang-barang, seperti barang konsumsi seperti radio yang pengoperasiannya lebih mudah atau bauran aktivitas di tempat rekreasi. Dan yang kedua adalah perbedaan barang dan jasa. Yang pertama, intingabilitas. Jasa secara prinsip adalah intingable dan tidak dapat dipatenkan. Kedua, keberagaman. Output jasa yang bervariasi sehingga sulit untuk distandarkan. Dan yang ketiga, simultanitas produksi dan konsumsi. Dalam produksi jasa, biasanya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara stimulan. Dan yang keempat, kerentanan. Jasa tidak dapat disimpan, dijual lagi, atau dikembalikan. Selanjutnya adalah mengapa mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha merupakan jawaban dari analisis yang bersifat strategis yang diputuskan oleh manajemen. Nah, mengembangkan usaha memiliki beberapa cara, misalnya membuat perusahaan baru yang dikenal secara umum sebagai anak perusahaan. Yang kedua, hanya membuat produk baru, tetapi tidak dengan membuat perusahaan baru. Nah, untuk secara ringkas, analisis untuk menentukan keputusan strategis dapat dilihat dengan pengelompokan strategi perusahaan yang dapat dilihat dari tingkatan tugasnya. Nah, strategi yang dimaksud itu seperti strategi generik, strategi utama atau induk, dan strategi fungsional. Yang pertama adalah strategi genetik. Strategi genetik dibagi menjadi 3, yaitu strategi stabilitas, strategi ekspansi, dan strategi penciutan. Yang pertama adalah strategi stabilitas, di mana menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi perusahaan. Sedangkan strategi ekspansi menekankan pada pertambahan, perluasan produk, pasar, dan fungsi perusahaan. Dan strategi penciutan menekankan pada pengurangan produk yang dihasilkan, pasar, dan fungsi perusahaan. Selanjutnya adalah strategi utama atau induk. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan. Di dalam strategi pertumbuhan terdapat 2 strategi, yaitu strategi pertumbuhan konsentrasi dan strategi pertumbuhan diversifikasi. Untuk strategi pertumbuhan konsentrasi atau lebih ke bertumbuh kembang melalui 2 cara, yaitu secara horizontal atau melalui sisi internal dan eksternal, dan secara vertikal dengan melalui pemasok atau distributor. Yang kedua adalah strategi pertumbuhan diversifikasi, menambah produk atau divisi yang berbeda dari yang telah ada. Nah, strategi pertumbuhan diversifikasi ini memiliki 2 cara, yaitu yang pertama terpusat atau menambah produk yang sudah ada, dan konglomerasi atau menambah produk baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu strategi stabilitas. Strategi stabilitas adalah strategi yang paling sesuai bagi perusahaan dengan daya tarik industri yang medium. Strategi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi istirahat. Strategi istirahat ini adalah sebagai strategi sementara untuk memungkinkan perusahaan mengkonsolidasi sumber daya yang ada. Yang kedua ada strategi waspada. Strategi waspada
Di sini perusahaan tetap menjalankan usahanya dengan hati-hati karena berubahnya faktor-faktor penting lingkungan eksternal. Dan yang ketiga ada strategi tanpa perubahan, yang artinya tidak perlu melakukan perubahan-perubahan yang berarti. Dan yang terakhir strategi mengambil untung. Strategi utama atau induk yang terakhir yaitu ada strategi penciutan. Strategi generik penciutan adalah penghematan atau penciutan di saat suatu perusahaan mempunyai posisi persaingan yang lemah dibandingkan dengan daya tarik industrinya. Strategi ini sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada strategi turnaround. Strategi ini dianjurkan digunakan pada saat kemenarikan industrinya tinggi namun timbul sedikit masalah yang belum bisa dikatakan dengan masalah kritis. Yang kedua, strategi captive company. Strategi ini beraktivitas dari bagian tertentu dikurangi, kemudian diusahakan membuat fungsi-fungsi lain yang lebih menarik. Yang ketiga ada strategi sell out. Jika perusahaan tidak lagi mampu melakukan strategi captive company, perusahaan terpaksa harus dijual dan ditinggalkan bisnisnya. Yang keempat ada strategi bankruptcy. Strategi ini dilaksanakan untuk perusahaan yang memiliki multi-bisnis dengan kesulitan-kesulitan yang masih dapat ditelusuri. Dan yang terakhir ada strategi liquidation. Strategi liquidation ini adalah strategi terakhir yang dapat dilakukan oleh manajemen yang sudah tidak memiliki masa depan lagi. Prinsipnya, lebih baik melakukan likuidasi secepatnya daripada menunggu kebangkrutan. Selanjutnya ada manfaat studi kelayakan bisnis. Hasil dari suatu studi kelayakan bisnis sendiri adalah laporan tertulis. Isi laporan studi kelayakan bisnis ini menyatakan bahwa suatu rencana bisnis layak untuk direalisasikan. Berikut ini ada pihak-pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, pihak investor, yang kedua, pihak kreditur, yang ketiga, pihak manajemen perusahaan, yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat, dan yang terakhir, bagi tujuan pembangunan ekonomi. Poin selanjutnya yaitu tahapan SKB. Tahapan yang harus dikerjakan dalam studi kelayakan bisnis yaitu ada 6. Yang pertama, penemuan ide. Yang kedua, tahap penelitian. Tahap penelitian ini meneliti lebih dalam dengan memakai metode ilmiah. Yang ketiga, tahap evaluasi. Evaluasi di sini berarti membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih dari standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, ada tahap pengurutan usulan yang layak. Yang kelima, ada tahap rencana pelaksanaan. Dan yang terakhir, ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini lebih ke merealisasikan pembangunan proyek dan melaksanakan operasional secara rutin. Selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek studi kelayakan bisnis di sini mempunyai 3 komponen. Yang pertama, aspek pasar. Aspek pasar di sini menurut saya aspek yang paling penting karena tidak ada proyek yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa. Yang kedua, aspek internal perusahaan. Aspek internal perusahaan di sini lebih ke internal perusahaannya itu sendiri, seperti aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan di sini lebih ke lingkungan eksternalnya, yaitu merupakan kondisi-kondisi di luar perusahaan yang bersifat dinamis dan tidak dapat dikendalikan. Hasil studi kelayakan bisnis. Hasil studi kelayakan bisnis adalah berupa dokumentasi lengkap dalam bentuk tertulis
yang memperlihatkan bagaimana rencana bisnis memiliki nilai-nilai positif bagi aspek-aspek yang diteliti, sehingga akan dinyatakan sebagai proyek bisnis yang layak. Etika dalam studi kelayakan bisnis. Di sini terdapat 4 etika dalam SKB. Yang pertama, etika peneliti pada responden. Dalam pengumpulan data dari para responden, perlu diingat hak atas kebebasan pribadi sehingga responden tidak akan dirugikan baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, etika peneliti pada klien. Dalam suatu studi kelayakan bisnis, pertimbangan-pertimbangan etis terhadap klien perlu diperhatikan, karena klien mempunyai hak atas peneliti yang dilakukan secara etis. Yang ketiga, ada etika penelitian pada asisten. Tidak etis jika menugaskan seorang asisten melakukan suatu wawancara yang bisa membahayakan. Dan yang terakhir yaitu etika klien. Bisa saja terjadi atau bahkan sering terjadi di mana peneliti suatu kelayakan bisnis diminta oleh kliennya untuk mengubah data, mengartikan data dari segi yang menguntungkan, menghilangkan bagian-bagian dari hasil analisis data yang dianggap merugikannya, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, studi kelayakan bisnis merupakan salah satu hal yang penting dilakukan ketika mendirikan perusahaan. Dengan melakukan studi kelayakan ini, pebisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Tidak hanya itu, studi kelayakan juga bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesannya. Jadi, pebisnis sebaiknya tidak lagi ragu untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar perencanaan usahanya lebih matang. Baik, untuk materi dari presentasi mengenai wawasan studi kelayakan bisnis yang saya dan teman saya sampaikan di sini kami ambil dari buku Studi Kelayakan Bisnis edisi 3 revisi karya dari Dr. Hussein Umar. Sebelum presentasi ini saya tutup, apabila ada dari teman-teman semuanya yang kurang paham dengan penyampaian materi yang kami sampaikan, silahkan nanti bisa bertanya di komentar YouTube ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.